di 2024 ini ya. Di tanggal 20 Oktober tentunya. Setelah itu ada gonjang ganjing. Netizen yang ada di seluruh Indonesia, seluruh antero jagat ya. Halo para netizenku yang tercinta, salam sayang, yaitu sahabat Eyang. Dan Eyang ucapkan I love you full. Yuk, assalamualaikum, Amitofa, salam kebajikan, Om Swastiastu. Sampai pantengin terus Eyang tayang di DH Entertainment ya. Pantengin lo ya, jangan sampai enggak lo kalau cinta sama Eyang. Oke, yuk. Ya, dari tahun ke tahun kalau masalah itu selalu ada ya. Bukan hanya tahun 2004, 2003 juga ada, 2022 ada ya. Jadi selalu ada. Karena inilah gonjang ganjing. Ibarat beras diinteri. Jadi kita tuh kayak beras itu diinteri, dipilah. Jadi ada yang kepentingan untuk konten, ada yang memang betul-betul dia pure bercerai, ada yang banyak ragam, ada yang narkoba, ada yang ini udah dunia entertainment, udah nggak asing lagi gitu loh sayang ya. Kalau di tahun depan nanti setelah pemilihan presiden ini di 2024 ini ya, di tanggal 20 Oktober tentunya. Setelah itu ada gonjang ganjing ya, pro dan kontra. Wow, pesta ya, pesta pemberontakan. Bukan pesta pora pilkada, tapi ini nyaris dengan pemberontakan di sana sini. Jadi monggo kita sebagai orang Indonesia yang baik, kita mendoakan agar bumi pertiwi yang kita pijak ini selalu adem, ayem ya, rimpah lojinawi. Masalahnya kenapa? Sekarang sandang pangan sudah mulai mencuat naik. Apa-apa katanya pajak akan dinaikkan. Wow, ini bukan membuat sejahtera rakyat. Bumi kita makin panas. Makanya di mana-mana ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir bandang. Ini bukan main gitu loh ya. Kalau ditilik dari spiritual, itu kita memang harus wajib lebih mendekatkan diri kepada Sang Yang Widiwasa atau kepada Tuhan ya. Masalahnya kenapa? Kita ini mau numpang minum, numpang ganti baju ya. Jadi kita kalau kepengen kita panjang umur, awet, kita itu harus tentrem damai. Agar kita ini, otak kita tidak kemerungsung ya, tidak berpikir yang aneh-aneh. Sekarang ini kalau kita tilik ya, dari mana-mana penuh gonjang ganjing. Sekarang bayangin, satu orang aja, kita kalau bernapas kadang ini merasakan panas. Orang bilang, aduh besok mau bayar sekolah anak-anak tapi belum gajian. Padahal untuk makan sehari-hari aja mereka kurang ya. Jadi penderitaan orang-orang kismin ini didengar oleh Tuhan. Kita tuh wajib ya mendekatkan diri pada Tuhan. Masalahnya kenapa? Kita tuh kayak tertindas. Satu orang aja napasnya panas. Kalau 10 orang bagaimana kondisinya? Bukan karena temperatur ya, karena napas kita itu saling beradu, positif dan negatif. Ini kalau berjuta-juta orang bagaimana?
tentu bumi yang kita pijak ini tidak menerimakan. Ya, kadangkala mereka sibuk nih, tahu-tahu di sana gempa. Padahal sudah diprediksi sama MGE sudah diprediksi apa itu tidak akan terjadi gitu loh. Tahu-tahu tiba-tiba malam ini lebih mau tsunami 6 skala sekian. Nah, itu bagaimana? Hukum Allah, hukum alam itu kita tidak bisa memprediksi. Kita harus memang bersatu dengan alam. Jadi kalau kita itu sebagai warga negara yang baik, doakan agar bumi pertiwi ini aman. Ya, siapapun menjadi pemimpin kita, kita wajib menghormati. Karena apa? Kebijakan-kebijakan itu bukan hanya seorang pemimpin yang mengatur, tapi banyak praksi. Nah, masa kayak begini gonjang-ganjing seperti beras diinteri, kita itu dipilih. Ya. Prediksi tahun depan kayak apa, Eyang? Ya. Prediksi tahun depan setelah bulan Oktober, November, Desember kita agak mulai reda. Tetapi alam mulai di bulan Januari sampai Februari mulai bergejolak. Mulai gejolak alam. Dicatat dan digarisbawahi. Biasanya Eyang itu bukan Tuhan, bukan malaikat ya. Tetapi ramalan Eyang yang memprediksi perkawinan Ayu Ting Ting, yang memprediksi Luna Maya, bagaimana? Anda yang sudah melihat tepat apa enggak? Kita tinggal mencocokkan. Nah, apa yang Eyang dengar dari sang gaib itu betul-betul nyata. Karena kalau enggak aku dibully orang dong. Ya, wah Eyang tuh ngomong tok, udah tua tidur aja digituin. Hah? Emang enak digituin. Jadi kita ini juga harus waspada. Eling lan waspodo itu kata pepatah nenek moyang kita. Ya. Apapun yang kita perbuat saat sekarang ini, kita ini bangun tidur, tahu-tahu sudah Oktober. Padahal kemarin loh tahun baru. Kalau kita mau jujur, orang petasan kembang api di mana-mana, kita nonton di TV, ramai banget. Tahu-tahu sekarang udah Oktober, mau di ujung tahun. Bagaimana kalau kayak begini? Nah, makanya sekarang ini hati-hati dalam ucapan perkataan. Banyak orang ngawur sekarang, banyak orang gila, banyak orang edan, ya. Jadi hati-hati, kita harus mawas diri. Itu yang terpenting. Ya. Untuk selebriti itu banyak bermunculan yang unik-unik, ya. Dan dia akan viral, ya, akan viral. Contohnya kayak si Jehan, anak kecil tuh. Itu anak desa, anak kampung, tetapi sekarang dia sudah viral kemana-mana. Bahkan digendong sama artis-artis, dibawa ke rumahnya, papa viral banget ini anak. Dan ini anak lucu sekali, itu unik. Ya, termasuk itu unik, dalam kategori unik. Jadi sekarang ini yang jadi permasalahan, kalau si artis itu memang artis legendaris, dia akan tetap bertahan, tetap mempunyai mutu, tetap bertahan. Tetapi kalau dia muncul kayak jamur, cepat muncul viral, amblas, muncul viral, amblas. Itu perlu diingat. Masalah penampilan penting, suara penting, daya jual penting. Jadi dalam hal ini semua itu dibangun, dan terutama untuk selebriti Indonesia, jangan suka memamerkan kekayaan di depan umum, karena sekitar Anda banyak orang yang tidak makan. Itu pesan Eyang. Boleh, itu hakmu, itu kepunyaanmu, nggak ada yang larang, ya, nggak ada aturan nggak boleh begini, nggak. Tetapi kita harus punya empati, punya hati, punya nurani, ya, agar kita itu dicintai oleh banyak golongan
ya, baik kalangan bawah, kalangan atas, semua akan merangkul Anda, dan Anda sebagai idolanya. Paham kan sayang? Sebagai selebriti-selebriti yang akan naik panggung, akan naik di dunia pertarungan. Ingat, itu adalah kunci. Kunci keberhasilanmu adalah di tangan, yaitu mutumu, mutu sendiri. Kedua, parlah jurnalis. Karena Anda jahat sama jurnalis, oh, diong, langsung jatuh. Karena mereka bisa mengangkat kamu, juga bisa menjatuhkan. Itu pesan Eyang. Mungkin Eyang sudah menerangkan ya, panjang lebar. Ini semua adalah terawangan hasil Eyang prediksi tahun ke depan. Jadi kita sama-sama saling berdoa, jangan mengeluh. Apapun yang kita terima saat ini, syukurilah ya. Biar bumi ini tidak bergoncang, tidak panas. Menerima keluhan-keluhananmu, itu bumi tidak kuat, maka dia membuat getaran-getaran. Ada longsor, ada gempa, ada air bah, ya, ada tsunami, ada gunung. Tapi gunung aku belum melihat ya, saat ini belum ada. Tetapi kalau longsor, air bah, ini ada ya. Oke. Untuk itu para netizenku tercinta, jangan lewati dan pantengin terus Eyang. Pokoknya Eyang ucapkan halo sayang sahabat Eyang, dan I love you full. Bye.